Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transaksi elektronik, e-banking dan regulasi dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Nur Fadila, kedua Mas Sirojul Alam, ketiga Mursyid Nur Samsul, Faiz Haryanto, Randi Aldi Kurniadi dan Ufa Melia. Langsung saja, yang pertama akan saya jelaskan yaitu transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini merupakan istilah untuk perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dasar hukum yang mengatur tentang transaksi elektronik yaitu pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan yang mengenai transaksi elektronik juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Melia. Dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Lingkup private antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E-banking. E-banking atau electronic banking merupakan suatu aktivitas transaksi perbankan seperti pembayaran, transfer, serta transaksi lain dengan menggunakan internet di website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Secara sederhana, e-banking adalah peralihan semua kegiatan perbankan dari yang semula melalui teller menjadi melalui internet. Dilanjut oleh Mas Mursyid Nur Samsul. Adanya e-banking ini adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh bank untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, atau 24 jam per hari atau 7 hari per minggu, dan dapat diakses di mana saja, baik itu dari HP, komputer, laptop, atau notebook, PDA, dan sebagainya. Acuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/BBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko bank UMM dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/8/DPNP tanggal 20 April tahun 2004 mengenai penerapan manajemen risiko pada kegiatan pelayanan jasa bank melalui e-banking. Next, layanan e-banking memaksimalkan fungsi ATM. ATM terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ATM tunai, ATM non-tunai, ATM store tunai, hingga ATM yang memberikan pelayanan terhadap tunai, non-tunai, store tunai. Selain mengambil uang, ATM memiliki fungsi lain, seperti membayar tagihan, membeli pulsa, transfer, cek saldo, dan lain-lain. Transaksi-transaksi tersebut bisa dijalankan pada ATM tunai. ATM non-tunai mempunyai fitur buat transaksi non-tunai seperti transfer, bayar tagihan, dan cek saldo. Electronic data capture adalah media transaksi perbankan dengan cara mengambil data dari kartu kredit atau debit perbankan. Kedua, kartu digesek pada mesin edisi untuk dilakukan transaksi. Kemudian, autentikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kartu dengan cara masukkan PIN kartu tersebut. Dulunya, edisi hanya fasilitas untuk kartu kredit, namun sekarang sudah bisa memproses kartu debit tersebut. Next. Internet banking.
Internet banking merupakan layanan yang diberikan pihak bank untuk mempermudah transaksi perbankan tanpa perlu pergi langsung ke bank melalui internet, seperti aktivitas cek saldo, transfer, ataupun transaksi lainnya. Dengan internet banking, kita tidak perlu antri di bank ataupun melakukan hampir semua layanan perbankan seperti cek saldo, transfer dana, melihat mutasi, beli pulsa, bayar listrik, dan masih banyak lagi lainnya. Next. SMS banking. SMS banking yang hampir serupa dengan internet banking, perbedaannya SMS banking bisa dilakukan tanpa koneksi internet, yakni cukup melalui pesan singkat. Fitur SMS banking ini mirip dengan internet banking tapi tidak perlu internet. Next. Mobile banking. Mobile banking merupakan perpaduan antara SMS banking dengan internet banking. Syarat Anda bisa melakukan transaksi melalui mobile banking adalah harus mendaftarkan SIM card melalui aplikasi bank pada smartphone tersebut. Mobile banking bisa dibilang solusi tengah antara internet banking dan SMS banking. Pengguna mobile banking bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun. Lanjut. Phone banking. Melalui phone banking, nasabah hanya perlu menelpon pihak bank untuk melakukan transaksi tanpa perlu pergi ke ATM dan tanpa perlu koneksi internet. Sangat simpel bukan? Tinggal telepon semua beres, namun tetap wajib mendaftar dulu ke bank untuk mendapatkan PIN phone banking tersebut yang akan digunakan buat otorisasi atau izin buat bertransaksi via telepon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Randy. Untuk selanjutnya itu video banking. Berbeda dengan fitur banking lainnya, bisa dilakukan kapan saja. Fitur video banking ini hanya memberikan pelayanan pada waktu tertentu, seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Dengan video banking ini, kita bisa melakukan transaksi seolah-olah tatap muka dengan teller bank, seperti layaknya transaksi di loket bank, tapi lewat video. Next. Selanjutnya adalah regulasi. Regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu, di mana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK. APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan dalam kejahatan internet fraud. Tentunya mengenai penyelenggaraan APMK terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia di nomor 630 PBI tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan surat edaran Bank Indonesia di nomor 760 DASP tanggal 30 Desember 2005 tentang prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian serta meningkatkan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Next. Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko, termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 76 PBI 2005 JOSE Nomor 7/28 DPNP tentang transparansi informasi produk bank dan kegunaan data pribadi nasabah. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ditanyakan? Yang mudah-mudahan
Sampaikan. Izin bertanya nih Pak. Oh, silakan. Tadi kan menjelaskan tentang transaksi elektronik ya. Perbedaan perdagangan elektronik dengan transaksi elektronik itu apa, teman-teman? Bertanya ke kelompok pendidik ya. Iya. Kalau perdagangan elektronik itu semacam kita berdagang secara online gitu, semacam ya kayak e-commerce atau Shopee yang semacam gitu, yang berbasis internet. Kalau misalkan e-banking itu adalah proses transaksinya itu melalui elektronik juga, seperti sekarang kan sudah ada fasilitas elektronik semuanya yang bisa dilakukan melalui handphone gitu. Apakah cukup, Mas? Izin menambahkan. Ya. Boleh Mas Surojo, boleh. Jadi secara garis besar transaksi elektronik itu untuk lingkup besarnya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti jual beli, transaksi transfer uang, terus apalagi tadi macam e-commerce dan lain-lain itu wujud kecil atau skop lingkup kecil dari transaksi elektronik. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan internet, transaksinya yaitu transaksi elektronik pas gitu. Terima kasih. Oke, siap. Halo, pada sinyal bisa kurang bagus mana ya ini? Soalnya kurang pada jer gini. Halo, kelompok Mursid ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang akan lagi? Saya dengan teman saya, Joy Leo, akan dengan dia menyala dan dua akan terbaca seperti HT. Adapun alat-alatnya, baiklah di sini komponen-komponen sudah terhubung jadi satu dari LCD grafik. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya, nggak jelas ini ya. Saya akan menjelaskan. Iya, Pak. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan? Iya Pak, lumayan Pak. Kalau tidak ada, Lumayan patah-patah Pak. saya tutup aja ya. Suara saya juga kayaknya kurang bagus ya kedengarannya. Ketika akan dinaikkan ke Kedengaran Pak. Putus Pak. Oh, iya, ini kan sinyalnya juga. Saya dengarnya dari, ya saya dengar dari Mas Joy juga sama putus-putus dia yang bagus kayaknya. Oke, ini aja saya tutup aja ya. Baik Pak. Oke, Utsman saya aja dulu ya, karena sinyalnya bagus. Pastinya kurang maksimal. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir malam ini, yang presentasi juga terima kasih. Kemudian kalau Mursid bisa diri itunya presentasi tadi keburu
Oke, saya yang saya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.